Bab 12, Kesal. Tanya Edward. Halo, Tuan Besar, kamu anggap ini zaman apa? Zaman Flintstone? Zaman batu. Video perkelahianmu sudah tersebar di grup-grup Wah. Elsa berkata hampir berteriak karena sangat kesal. Pria pujaannya yang selama ini begitu sempurna bagai malaikat kini melakukan tindakan bodoh karena gadis tak tahu adat itu. Benar-benar sialan. Edward langsung bersungut-sungut. Oh tidak. Terbayangkan kalau ayahnya yang pejabat tinggi negara itu mengetahuinya. Edward mengusap mukanya, tapi kemudian ia meringis ketika tangannya terkena luka di bibirnya. Bibir kamu terluka, Edward. Tangan Elsa terhulur mau memegang luka tersebut, tapi belum juga sampai tangan kanan. Edward menahannya sementara tangan kirinya mencari HP di saku celananya. Ia ingin mengecek video tentang dirinya. Tangan Elsa yang tergantung di udara dekat ke bibir Edward, tetapi kemudian tangan itu perlahan ditepiskan oleh Edward, sehingga tangan Elsa turun ke posisi semula. Jelas sudah Edward tidak mau Elsa menyentuhnya. It's okay, Elsa. I am fine. Don't worry. Jangan khawatir. Edward berkata sambil matanya menatap ke layar HP. Lagi-lagi ia terkejut di layar HP-nya jelas terlihat miss call dari teman bandnya sebanyak 11 kali. Ia men-silentkan HP-nya tadi. Sialan. Benar-benar sial. Pasti teman-temannya sudah menunggunya sedari tadi. Elsa, aku minta maaf, aku harus pergi. Teman-temanku sudah menungguku sedari tadi. Sekarang Edward yang pergi dengan tergesa-gesa menuju ruang seni untuk berlatih. Elsa terdiam mematung. Perasaan kesal, benci, amarah meluap menjadi satu. Perasaan itu membucah dalam dadanya bagai magma dalam gunung berapi yang siap meledak. Giginya gemeretak bagai suara kayu bakar yang terbakar api. Otak jahatnya langsung berputar-putar mencari cara agar ia bisa membalas rasa sakit yang ia rasakan. Alena, kamu tunggu saja apa yang akan aku lakukan padamu? Elsa bergumam dalam hatinya. Elsa sedari tadi mondar-mandir di kamarnya. Mukanya berkerut-kerut tanda kesal. Nafasnya sedikit memburu tanda ia sedang menahan amarah. Rambutnya yang merah diikat ekor kuda tampak berayun-ayun setiap kali Elsa mondar-mandir. Ia tampak sedang berpikir keras. Ibunya yang bolak-balik mengetuk pintu kamarnya untuk mengajak makan malam tidak ia hiraukan. Elsa, apa kamu baik-baik saja? Dari tadi Mommy mengajakmu untuk makan malam. Ayolah Elsa, ada apa denganmu? Spaghetti kesukaanmu nanti keburu dingin. Suara ibunya terdengar jelas. Ia heran kenapa Elsa tidak mau keluar juga, padahal biasanya kalau ia mencium bau keju tanpa disuruh, pasti ia sudah hadir di meja makan. Ya, Mom, aku belum lapar, tadi sore makan pizza di kampus. Akhirnya Elsa memberikan alasan. Muka cantiknya ditekuk berlipat-lipat, tapi walau demikian tidak mengurangi kecantikannya sedikit pun. Ibunya memperhatikan Elsa sambil bertanya-tanya ada apa dengan tingkahnya yang tidak biasanya. Tapi ia juga tidak menanyakannya, karena Elsa yang keras kepala itu sulit diajak bicara masalah pribadi. Elsa, Daddy dari tadi juga menunggumu. Katanya, kamu mau membicarakan sesuatu dengannya? Hari ini kebetulan, dia pulangnya masih siang. Ini saat yang tepat untuk bicara dengannya. Mendengar kata ayahnya, Elsa segera keluar kamar. Ayahnya yang merupakan kepala polisi selalu sibuk dengan urusannya. Biasanya, ia pulang malam lebih dari jam 10 malam. Elsa sangat menakuti ayahnya, sehingga ia harus mentaatinya. Iya, Mom, aku keluar, sahut Elsa sambil menuju tempat makan. Dilihatnya ayahnya sudah menunggunya. Elsa adalah putri bungsu mereka, sedangkan kakaknya sudah menikah dan mandiri. Sifat Elsa sedikit berbeda dengan kakaknya yang cenderung pendiam. Elsa sangat temperamental dan memiliki sifat yang meledak-ledak. Itu juga yang menyebabkan ia menyukai Edward. Ia merasa sifat Edward sangat berkebalikan dengannya, sehingga ia merasa bahwa Edwardlah pria yang tepat untuknya, karena hanya Edward yang mampu meredam emosinya. Edward dan Elsa sudah berteman sejak SMA. Elsa selalu mengagumi Edward yang sangat baik hati.
Ia sering meminta tolong Edward untuk sekedar menemaninya, berjalan-jalan atau membantunya mengerjakan tugas sekolah. Elsa beberapa kali ke rumah Edward untuk sekedar makan malam dengan keluarganya, dan orang tua Edward sangat baik padanya. Agaknya mereka tidak keberatan Edward bergaul dengannya. Elsa duduk di hadapan ayahnya dengan sopan, lalu membuka piring yang tertelungkup di meja dan mulai mengambil spaghetti dari mangkuk besar. Aku dengar dari sore hari kamu hanya berdiam di kamarmu. Apa kamu ada masalah? Ayah Elsa menatap tajam. Elsa mengambil spaghetti dengan garpunya lalu mulai memasukkan ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan-lahan. Rasa spaghetti yang biasanya terasa lezat di mulut kini, terasa bagaikan menelan segenggam kerikil. Elsa sampai harus mendorongnya dengan seteguk air agar spaghetti bisa meluncur ke tenggorokannya. Nothing dead, hanya sedang tidak enak badan, kata Elsa dengan tatapan hampa. Kalau begitu, kamu harus banyak istirahat. Oh ya, kemarin ibumu bilang kamu ada perlu denganku? Ada apa? Tanya ayahnya lagi sambil mengambil cangkir kopinya, lalu meminumnya sedikit. Harum kopi kualitas 1 yang terhirup oleh Elsa membuat Elsa sedikit merasa nyaman. Ayahnya memang penggemar kopi, bahkan ayahnya lebih suka minum kopi daripada minuman beralkohol. Mungkin karena profesinya sebagai polisi yang menyebabkan ayahnya harus selalu siaga. Oh itu Dad. Iya. Memang kemarin aku bilang sama Mommy, aku perlu uang untuk biaya penelitian dan membeli gaun baru untuk pesta dansa minggu depan. Lagi-lagi Elsa menjawab dengan malas. Tadinya ia bermimpi akan berdansa dengan Edward hingga malam kemudian menghabiskan malam dengan kegiatan yang romantis. Tetapi sayang semua impiannya hancur berantakan karena Alena. Hati Elsa seketika kembali membara. Apakah kamu akan pergi dengan Edward? Tanya ayahnya. Ayahnya memang sudah mengenal Edward karena Edward sering mengantarnya pulang atau menjemputnya. Edward yang kadang menemaninya nonton atau hanya sekedar makan malam di akhir minggu. Selama ini mungkin ayahnya mengira bahwa ia dan Edward ada hubungan. Elsa menggelengkan kepalanya. Ayahnya yang memang seorang polisi yang berpengalaman menyelidikiku, berbagai tindak kejahatan sudah bisa menebak tingkah laku anaknya. Apakah kalian putus? Tanya ayahnya Elsa. Elsa kembali menggelengkan kepalanya. Nothing special between us, Dad, jawab Elsa. Memang benar selama ini sebenarnya Edward memang tidak pernah memperlakukannya sebagai seorang kekasih. Belum pernah sekalipun Edward menyatakan cinta padanya. Edward selalu memperlakukannya dengan sopan. Ia hanya menganggapnya teman baik saja. Tapi selama ini, Elsa seakan menutup matanya. Elsa selalu bersabar dengan keadaan ini dan berharap suatu hari nanti hubungannya akan berubah dan Edward akhirnya dapat mencintainya. Tapi Alena benar-benar sudah menghancurkan segalanya. Baiklah, Elsa, Daddy lihat kamu memang harus istirahat. Istirahatlah. Thanks, Dad. Elsa kembali masuk kamar sambil meninggalkan spagettinya. Ibunya yang baru masuk ke ruang makan sambil membawa hidangan. Penutup mau mencegah kepergian Elsa, tetapi suaminya melarang menggunakan isyarat agar istrinya membiarkan Elsa istirahat di kamarnya. Dan kemudian ia menceritakan apa yang sedang terjadi. Elsa kembali ke kamarnya. Kini ia berbaring di ranjang sambil memegang HP-nya. Ia menelpon Gorge, sahabat karibnya. Elsa kemudian berbicara panjang lebar dengan temannya itu, lalu diakhiri dengan janjian akan bertemu esok hari.